Bismillahirrahmanirrahim. Adapun beberapa cara agar insya Allah kita terhindar dari sihir. Karena kebanyakan sihir dikirimkan kepada seseorang karena hasad, dengki, iri, persaingan bisnis, ya, bahkan sampai persaingan kandidat penjabat dan lain sebagainya. Maka adapun cara agar terhindar dari sihir adalah dengan mengamalkan amalan ataupun doa yang dapat membentengi kita dari gangguan para tukang sihir. Baik amalan atau doa sebelum terkena sihir maupun setelah terkena sihir. Di antara amalan ataupun doa yang diajarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah adalah membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Ini merupakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibacakan selesai salat 5 waktu. Sekalipun jika kita tak sempat, mungkin dalam keadaan terburu-buru, boleh kita baca sambil berjalan. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan ayat tersebut tidak hanya sebatas sebagai hiasan yang ditempel di dinding, akan tetapi untuk dibacakan serta dihafalkan dalam keluarga. Karena jika hanya sekedar ditempel, ya, tanpa dibaca, tanpa dihafalkan, itu tidak berfungsi apa-apa. Jadi meskipun ditempel itu untuk tujuannya untuk menolak bala, menolak penyakit dan lain sebagainya, itu tidak berfungsi apa-apa. Kecuali kita bacakan dan juga kita amalkan di dalam keseharian kita. Insya Allah itu baru bisa menjadi penolak bala, ya, menjadi penjaga insya Allah kalau kita selalu mengamalkannya. Kemudian juga kita bisa bacakan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum kita tidur. Ayat yang dimulai dengan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min sampai akhir sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ini bisa diamalkan sebelum kita tidur. Sebagaimana hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5009 dan Muslim nomor 808. Juga memperbanyak membacakan doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna secara keseluruhan dan dari kejahatan yang telah diciptakan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2708 dan beberapa ulama yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tiba di suatu tempat yang baru, ya, dan ia bacakan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang mampu mengganggunya sampai ia kembali. Maka oleh karena itu sangat bagus kita mengamalkan doa ini, bahkan disunnahkan untuk kita membaca doa ini di waktu sore sebanyak 3 kali. Dan juga bisa diamalkan ketika mungkin ketika memasuki kampung baru, ya, atau ketika memasuki rumah baru, ya, dibacakan ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita. Dan jangan sampai kita mengamalkan yang lain. Apalagi beberapa yang kita amalkan yang hari ini keliru, ya. Mungkin ketika memasuki suatu tempat, ya, di gerhem atau minta izin, mohon maaf bagi yang punya tempat, mohon maaf kami jangan diganggu. Itu tidak apa, itu sama dengan meminta kepada jin itu. Pada siapa lagi dia meminta itu kepada jin? Maka sebenarnya Rasulullah telah mengajarkan kita doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan malah kita mohon maaf, ya, nuwun sewu dan lain sebagainya. Itu jangan, ini yang keliru. Bahkan ini termasuk dari meminta-minta kepada jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman
Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dari kalangan jin. Maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Maka ini kata ulama tafsir, dahulu zaman jahiliyah, nah ini sama dengan zaman jahiliyah, ketika mereka mendatangi suatu tempat, mereka melakukan pendekatan kepada jin di tempat tersebut agar mereka tidak diganggu. Nah, karena masing-masing mereka menghuni tempat tersebut. Nah, jadi mereka lebih mendekatkan diri kepada jin dulu daripada mendekatkan diri kepada Allah. Seharusnya kita berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada jin, bukan melobi jin-jin itu. Seperti halnya tadi yang gerhem-gerhem lah, mohon maaf, jangan diganggu kami, gitu-gitulah. Ucapan-ucapan yang tidak jelas. Kita sudah jelaskan doa ya, yang bisa kita amalkan, doa yang telah kita bacakan tadi. Ya, juga dianjurkan baca setiap pagi dan juga sore. Ini juga termasuk dari zikir pagi petang. Ya, kita baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita bacakan ini 3 kali setiap pagi dan sore, pagi dan petang. Yang artinya dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan membahayakan. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mari kita lihat faedahnya. Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan bahaya yang tiba-tiba yang memudaratkannya. Maksudnya tidak akan, insya Allah tidak akan ada yang memudaratkannya, baik itu dari langit maupun dari bumi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5088, 5089, dan juga ulama-ulama yang lain seperti At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dan insya Allah doa ini sangat ampuh, insya Allah sangat ampuh dalam mencegah sihir dari sesuatu yang mungkin kita makan. Nah, ini sebelum kita makan sesuatu yang mungkin kita pernah mendatangi tempat-tempat yang baru, kita makan di sana, coba bacakan doa ini agar insya Allah Allah hindari kita dari sihir-sihir yang mungkin diberikan lewat makanan. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang karena kita baru mungkin ya, ada yang mau tes-tes. Nih siapa dia nih, orang mana dia, dites kita dengan diberikan sihir lewat makanan. Maka kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung ketika kita hendak makan, bacakan doa ini. Kemudian juga kita memperbanyak tilawatil Quran. Perbanyak membacakan Al-Quran di rumah-rumah kita. Terutama membacakan surat Al-Baqarah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan apabila mendengarkan surat Al-Baqarah dibacakan di rumah, maka dia akan keluar dari rumah tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3422. Juga At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 8642. Yang afdalnya ini dibacakan sendiri. Nah, dibacakan, kita baca secara langsung. Kalau tidak kita, anak kita atau siapapun yang ada di rumah kita bacakan secara langsung. Atau mungkin jika tidak sempat atau buru-buru lagi ada kegiatan, ya boleh dibacakan lewat handphone. Tapi lebih afdal dibacakan sendiri. Ini lewat handphone jika mungkin daripada tidak ada sama sekali, mungkin kita sibuk ya. Coba bacakan, tapi harus kita sempatkan, insya Allah sempatkanlah membaca. Nggak perlu semua, baca beberapa bagian, nanti disambung lagi, dilanjutkan lagi sampai insya Allah selesai dalam sehari. Itu lebih baik. Apalagi orang-orang yang mungkin sudah terkena sihir, ini dianjurkan sering-sering bacakan,
sering-sering bacakan surah Al-Baqarah dan beberapa ayat lainnya. Intinya sering-seringlah kita membacakan Al-Quran. Daripada kita lalai dengan hal-hal yang tidak manfaat seperti mendengarkan musik, ya, mendingan kita membacakan Al-Quran. Jangan sampai kita semakin terpengaruh oleh jin. Karena apalagi musik itu bagian dari panah setan, maka hindarilah itu. Perbanyaklah baca Al-Quran, nikmati Al-Quran. Jangan sampai gara-gara sering-sering dengar musik, hilang kenikmatan kita membaca Al-Quran. Memang benar itu sudah banyak ya pengalaman-pengalaman orang lain yang orang-orang yang suka bermusik, jadi dia terhindar dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Juga berbeda halnya orang-orang yang sudah menikmati Al-Quran, insya Allah dia juga akan terhindar dari musik. Maka daripada kita melakukan hal-hal yang tidak manfaat, bermain game, ya lalai, menghayal, ini itu dan lain sebagainya, bingung-bingung, perbanyaklah baca Al-Quran. Buatlah kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, agar Allah selalu menjaga kita serta memberikan solusi mungkin terhadap masalah penyakit yang kita alami saat ini. Demikian, wallahu a'lam.